Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia oleh Bunia. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam puisi rakyat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk materinya dicatat ya. Yuk kita mulai belajarnya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan struktur? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur ini artinya susunan. Nah, pada puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair mempunyai struktur atau susunan yang khas. Selain mempunyai struktur, puisi rakyat juga memiliki unsur kebahasaan yang membangun puisi rakyat itu sendiri. Kita perhatikan satu persatu ya. Kalian perhatikan pantun berikut ini ya. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Kalian perhatikan pada baris pertama dan kedua yang ditandain bulatan berwarna hitam, yaitu menandakan atau termasuk sampiran. Sampiran kalau pada pantun ini tidak ada kaitannya dengan makna yang terdapat di baris ketiga dan keempat. Sedangkan baris kedua dan ketiga yang ditandain dengan coretan lingkaran berwarna merah itu menandakan isi. Nah, dalam pantun, struktur yang menandakannya itu ada dua, yaitu sampiran dan isi. Sampiran ini adalah pembukaan dari pantun, dan isi ini adalah pesan yang disampaikan melalui pantun tersebut. Selanjutnya adalah gurindam. Kalian perhatikan contoh gurindam berikut ini. Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati, itulah cara menunjukkan bakti. Kalau pada gurindam ini hanya memiliki dua baris, berarti strukturnya adalah kalau pada baris pertama berisikan tentang permasalahan, sedangkan baris kedua berisi jawaban dari permasalahan atau persoalan yang pada di baris pertama. Nah, struktur yang terakhir pada syair. Nah, ini kalian bisa lihat contoh dari syair perahu. Nah, pada syair perahu ini memiliki 5 bait. Masing-masing setiap baitnya ini terdiri dari 4 baris. Nah, kalau pada syair ini hanya memiliki 4 baris dan di setiap barisnya ini merupakan bagian isi. Jadi tidak ada sampiran ya. Sekarang kita lanjut membahas kaidah kebahasaan pada puisi rakyat. Yang pertama ini ada kalimat perintah. Nah, pasti kalian sudah sering mendengar kalimat perintah. Arti dari kalimat perintah ini yaitu rangkaian dari beberapa kata kemudian membentuk suatu gagasan yang bertujuan untuk memerintah seseorang seperti yang diinginkan si penuturnya. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama yaitu kalimat perintah pasti selalu diakhiri dengan menggunakan tanda baca, tanda seru. Terus yang kedua, menggunakan partikel atau kata lah. Terus yang ketiga, di awal kalimat memiliki intonasi yang tinggi dan di akhir kalimatnya memiliki intonasi yang rendah. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, kalimat saran. Kalimat saran ini artinya adalah kalimat yang berisi tentang saran atau pendapat kepada orang lain untuk dipertimbangkan. Nah, kalau dalam kalimat saran ini, contoh kata yang bisa digunakan yaitu sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, pastikan, usahakan, atau perlu diingat. Kalian tinggal pilih salah satu kata yang mau digunakan. Contohnya yaitu, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Ketiga, ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini artinya adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, kalimat ajakan ini biasanya ditandai oleh kata ayo, mari,
ayolah, marilah, dan lain-lain. Contoh pada kalimat ajakan yaitu, mari kita kuat bersama, pasti kejayaan muncul bersama. Nah, kalimat ajakan ini berbeda dengan kalimat perintah ya. Jadi kalau kalimat ajakan ini fungsinya untuk mengajak pembaca atau seseorang untuk mengikuti ajakannya secara bersamaan. Jadi melakukannya bersama-sama. Beda dengan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu hanya menyuruh seseorang agar seseorang tersebut mau melakukan apa yang diperintahkan. Selanjutnya yang keempat ada kalimat seru. Kalimat seru ini kalimat yang mengungkapkan perasaan hati seperti merasakan kagum, heran, senang, dan sedih. Nah, contoh katanya yang digunakan adalah alangkah, betapa, bukan main, dan lain-lain. Nah, contoh kalimatnya seperti alangkah indahnya alam Indonesia ini. Nah, ada kalimat larangan. Kalimat larangannya ini adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, kalimat larangan ini memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, ciri dari kalimat larangan ini adanya penggunaan kata dilarang, jangan, tidak boleh, hindari, dan lain-lain. Contohnya yaitu, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Selanjutnya, kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat. Yang pertama, ada kata penghubung tujuan. Kata penghubung tujuan ini artinya adalah kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan dari suatu acara atau tindakan. Nah, penggunaan katanya adalah menggunakan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Nah, contohnya yaitu jagalah hati, jagalah lisan, agar kau tidak hidup dalam penyesalan. Maksudnya adalah bahwa dalam berkomunikasi kita harus berbicara dengan kata-kata yang baik agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Karena ketika kita menggunakan kata-kata yang tidak baik akan menyakiti perasaan seseorang tersebut. Dan kita akan merasakan perasaan yang menyesal karena telah menyakiti perasaan orang lain. Kata penghubung sebab atau kausal. Kata penghubung sebab ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Contoh kata yang digunakan biasanya kata sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, karena, dan lain sebagainya. Contohnya adalah, oleh karena itu, kita mesti bisa lebih bijak dalam mengelola penghasilan kita. Ketiga, kata penghubung akibat. Nah, pada kata penghubung ini menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Maksudnya adalah ketika melakukan sesuatu pasti akan ada akibatnya. Nah, kata penghubung yang dipakai ini adalah kata sehingga, sampai, dan akibatnya. Contoh katanya, misalnya, hari ini sangat mendung, akibatnya jemuranku tidak kering. Keempat, kata penghubung syarat. Pada kata penghubung syarat ini menjelaskan suatu hal bisa terjadi apabila syaratnya bisa dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang biasa digunakan adalah kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Contoh kalimatnya adalah apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Jadi, kalau kita melakukan perbuatan baik, hidup kita pun tidak akan merugi. Kaidah selanjutnya yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan kalimat. Nah, kalimat ini artinya adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna atau suatu pesan tertentu.
Nah, kalimat yang baik itu seperti apa sih? Nah, kalimat yang baik ini mengandung unsur-unsur kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, atau yang sering kita ketahui itu adalah SPOK, pel. Apa sih singkatan dari SPOK itu? Yang pertama itu S, yaitu subjek. Nah, di dalam sebuah kalimat atau subjek artinya adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Nah, subjek ini pada umumnya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, atau benda lainnya. Contoh, budi, gajah, anggrek, sekolah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pada predikat atau yang disingkatnya P, maksudnya adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh si subjek ini. Predikat biasanya merupakan kata-kata kerja, misalnya seperti memasak, bermain, menyanyi, dan lain-lain. Lalu ada objek. Objek ini artinya adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh si subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata-kata benda, misalnya ayah, harimau, pakaian, dan lain-lain. Lalu ada keterangan. Nah, keterangan ini menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Keterangan ini dapat menjadi berbagai macam, seperti keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan alat, keterangan waktu, dan keterangan penyerta. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap ini artinya adalah unsur kalimat yang fungsinya seperti objek. Tapi yang membedakannya adalah pelengkap ini tidak bisa dirubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Pelengkap ini biasanya terletak setelah kalimat predikat atau kata predikat atau objek. Selanjutnya membahas mengenai kalimat tunggal. Nah, maksud dari kalimat tunggal ini artinya adalah kalimat yang memiliki satu subjek, satu predikat, dan dapat pula dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contohnya, OB menulis puisi. OB-nya ini dia sebagai apa? Sebagai subjek. Lalu menulis ini sebagai predikat dan puisi ini sebagai objek. Yang terakhir ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini artinya adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk ini terdiri dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Nah, kalimat majemuk ini memiliki fungsi utamanya, yaitu untuk menguraikan, menjelaskan, menjabarkan, dan memerinci. Apa aja sih jenis-jenis kalimat majemuk? Nah, kalimat majemuk ini memiliki berbagai macam jenis, yaitu kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk hubungan syarat, kalimat majemuk hubungan tujuan, kalimat majemuk konsensif, kalimat majemuk hubungan penyebaban, kalimat majemuk hubungan perbandingan, kalimat majemuk hubungan akibat, dan yang terakhir adalah kalimat majemuk hubungan cara. Selesai sudah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan melalui Google Classroom kelasnya masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.